Baik, kawan-kawan jurnalis, hari ini Selasa 14 Juli, penyidik dan jaksa penuntut umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan. Nah, di tahap persidangan nanti tentu semuanya akan dipaparkan secara terbuka bagaimana konstruksi perkara, siapa saja pihak-pihak yang diduga terlibat, kemudian bagaimana perannya masing-masing, alat bukti, semuanya nanti dipaparkan oleh jaksa penuntut umum KPK secara lengkap dan terbuka. Dalam proses pembuktian tersebut juga nanti pasti akan dihadirkan selain para terdakwa juga para saksi untuk memperkuat proses pembuktian dari apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum KPK kepada para terdakwa dalam perkara ini. Dan tentunya majelis hakim juga nanti dalam proses pembuktian pasti akan menilai, dan juga jika dibutuhkan untuk menghadirkan saksi-saksi lain juga itu terbuka kemungkinan. Sehingga nanti kita lihat perkembangan dari proses hukum perkara kuota haji ini ke depan seperti apa. Mas, kemarin kan KPK sempat. It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. Talks won't resume after we get through the funeral proceedings. What? Does this mean that talks with Iran will not resume? I don't care. They can talk, but I think they're wasting their time. They're a bunch of lying guys. I do my whole life. That's all I do is deals. My whole life that's how I became president. I guess that's a deal too, right? But I made a lot of money. I had a lot of great success, tremendous success. Everything I did, I was successful. And I deal with these guys, and I say, this is from a different school. They're liars. They're cheats. They're sick people. They've hurt their people. They killed 54,000 people as of now that were protesting. You know, when people say, how come they haven't taken over? They can't take over because they're dead. They killed them. Nobody's going to take over. They have no guns, and the other side has machine guns. And they're killing them. The press doesn't report it. But they're bad people. They're bad people. And frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. I don't like these people, you know that? I like him, I like the leaders, I think all of these leaders. Great. And they love I think they didn't treat the United States fairly for many years, but that's okay. But they're sane, rational, good people. Most of them. I don't like a couple of them, to be honest with you. But there are a couple I don't like much. Di tengah gencatan senjata, Israel kembali menyerang Lebanon Selatan. Serangan kali ini menghancurkan terowongan besar yang kerap digunakan oleh kelompok Hizbullah. Ledakan hebat terjadi di Lebanon Selatan setelah serangan Israel. Kali ini Israel mengklaim menghancurkan terowongan sepanjang 200 meter yang juga menjadi salah satu markas Hizbullah. Israel menyebut terowongan ini berisi ratusan senjata serta beberapa peluncur yang kerap digunakan untuk menyerang warga Israel. Serangan ini membuat Hizbullah marah.
Mereka pun bersumpah akan menyerang balik Israel. Tidak peduli dengan perjanjian damai antara Amerika Serikat dan juga Iran, serangan Israel kembali mengguncang jalur Gaza, menyebabkan sedikitnya 3 orang tewas. Sebuah kendaraan sipil yang melintas di Jalan Salah Al-Din, Gaza Tengah, menjadi sasaran serangan pasukan Israel pada Jumat lalu. Kendaraan langsung terbakar hebat, sementara tim medis dan warga mengevakuasi para korban. Dalam serangan drone yang menargetkan kendaraan warga ini, sedikitnya 3 warga Palestina tewas. Seluruh jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Bala. Ya pemirsa, militer Israel kembali menyerang wilayah Nabatih, Lebanon Selatan. Israel mengklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang membawa peluncur roket untuk menyerang pasukan mereka. Serangan militer Israel kembali terjadi di Nabatih, Lebanon Selatan. Serangan diklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang hendak menyerang pasukan Israel dengan senjata peluncur roket. Militer Israel juga mengklaim telah mengenai para pejuang Hizbullah di lokasi persembunyian mereka di tempat terpisah. Serangan ini dilancarkan sehari setelah penandatanganan kesepakatan di Washington antara Lebanon dan juga Israel. Ketegangan di wilayah perbatasan selatan Suriah meningkat drastis setelah pasukan Israel melakukan serangkaian infiltrasi dan juga serangan militer ke dalam desa-desa di Suriah. Pasukan militer Israel menyerang Suriah Selatan dan memperluas kendali militer. Aksi pasukan Israel memicu konfrontasi langsung dengan penduduk setempat. Dalam upaya mencegah masuknya kendaraan militer Israel, warga setempat memblokir jalan-jalan utama dengan batu-batu besar. Konflik memuncak ketika helikopter milik Israel menyerang Suriah Selatan. Sebelumnya bombardir intensif telah memaksa penduduk desa melarikan diri demi mencari perlindungan. Meskipun kendaraan lapis baja Israel menarik diri dari pusat desa, aktivitas militer di udara tetap intens dengan banyaknya suar cahaya yang dilepaskan, serta penerbangan pesawat militer yang terus-menerus di atas pedesaan Daara dan Quneitra. Sementara itu pemirsa, sejumlah serangan teror terjadi di Tel Aviv. Ya, 2 ledakan mobil menewaskan 1 orang warga Israel. Ledakan mobil yang pertama terjadi di Jaffa. Ledakan ini membunuh seorang ayah dan melukai anaknya yang berusia 6 tahun. Ledakan mobil juga terjadi di Holon, namun belum ada informasi akan adanya korban di lokasi tersebut. Polisi Israel masih terus menyelidiki pelaku teror. Selain ledakan bom, rangkaian teror juga terjadi di Israel. Sekitar total 5 orang meninggal dalam rentetan teror di Israel.